Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu saudara berada. Kembali kita masuk dalam siraman rohani. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali renungan kita bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau menolong kami kembali di saat ini untuk kami boleh duduk diam mendengar firman-Mu, belajar kebenaran-Mu. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 20. Kita akan melihat ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus, ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepadaku saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat peristiwa di mana hari itu ketika Maria menjenguk kubur Yesus, Maria tidak menjumpai Yesus ada di dalamnya. Dan hari itu Maria juga tidak bisa memahami bahwa sebenarnya yang berdiri di dekat kubur itu adalah Yesus. Dan kemudian ketika Maria merasa bersedih karena dia merasa Yesus yang dia kasih dicuri oleh orang, Yesus kemudian menyapa Maria, sehingga Maria mulai dibukakan mata hatinya bahwa yang berdiri di depan dia ini adalah Yesus yang tidak lagi terbaring, Yesus yang sudah menang menghadapi maut dan mengalahkan maut. Dan kemudian yang menarik adalah ketika Maria bertemu dengan Yesus, di ayat 18 dinyatakan di sana bahwa ketika Maria Magdalena bertemu secara pribadi dengan Tuhan waktu itu, ketika ada dalam kubur itu, Maria seperti tidak punya seperti tidak bisa menahan, saya mau bilang bahwa dia seperti tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak menyatakan kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada banyak orang. Maka Maria segera pergi, lari, mendapatkan teman-teman yang lain, murid-murid yang lain. Dia menceritakan kabar sukacita, dia menyaksikan bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan yang sudah bangkit dan menang menghadapi maut itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang menarik adalah ketika Maria bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia kemudian tidak mengambil sikap untuk duduk diam saja dan membiarkan apa yang baru saja dia lihat, dia dengar, itu menjadi pengalaman dia pribadi sendiri, dia nikmati sendiri. Tidak seperti itu, tetapi Maria kemudian mengambil langkah berikutnya karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dia kemudian dengan segera dia mau kasih tahu kepada banyak orang bahwa Yesus, bahwa Tuhan yang dia jumpai dalam perjumpaan dia secara pribadi itu adalah Yesus yang ingin dia saksikan kepada banyak orang, supaya banyak orang juga merasakan kehadiran Tuhan boleh hadir dalam hidup mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini kuncinya yang ketika saya renung-renungkan. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka dia rasanya tidak bisa menahan diri sendiri
pengalaman itu menjadi pengalaman spiritual dia sendiri, dia nikmati sendiri, tapi dia pasti tidak akan tahan untuk tidak menceritakan bagaimana Yesus yang dia temui setiap waktu dalam perjumpaannya secara pribadi itu, untuk dia bisa sharekan, dia bagikan ke banyak orang supaya orang lain juga bisa mengenal dan tahu siapa Yesus itu. Nah, ini adalah sebuah perenungan tersendiri buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, otomatis kemudian dia menjadi saksi dan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang luar biasa itu kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Kita mengaku berjumpa atau kita selalu bertemu dengan Tuhan setiap waktu, maka saya rasa kita harus ada implementasinya begitu ya. Tidak sekedar bertemu dengan Tuhan secara pribadi kemudian stop di situ, tapi kita akan lanjutkan itu dengan membawa kabar atau menjadi saksinya Tuhan kepada banyak orang, bahwa dalam perjumpaan pribadi kita bertemu dengan pribadi yang luar biasa, dan pasti kita akan menyampaikan itu juga, kabar sukacita itu kepada banyak orang. Seperti Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan secara pribadi waktu itu, maka kemudian dia segera berlari menjumpai murid-murid yang lain dan menceritakan kabar sukacita itu. Kalau hari itu Maria Magdalena melakukan bagiannya, maka hari ini pun kita semua termasuk saya diingatkan bahwa jangan tahan untuk diri sendiri perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, tapi mari kita menjadi saksinya dengan mengabarkan itu juga, menceritakan itu kepada banyak orang bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kiranya kebenaran ini boleh menolong kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Yesus sudah bangkit, dia sudah menang mengalahkan maut, dan biarlah kiranya kita boleh menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik buat setiap kami, bersyukur untuk segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengalahkan maut dan Engkau sudah menang. Terima kasih untuk pengorbanan yang mahal itu dan kami semua boleh diselamatkan. Dan biarlah perjumpaan-perjumpaan kami secara pribadi dengan Tuhan tidak untuk kami nikmati sendiri Tuhan, tapi kami mau saksikan kepada banyak orang, kepada mereka yang belum mengenal Engkau, kepada mereka yang masih jauh daripada kasih Tuhan, bahwa kami sebagai saksimu boleh menceritakan bagaimana kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang ajaib itu, sehingga orang-orang di luar yang belum mengenal akan Engkau boleh mendapatkan keselamatan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kami ketika bertemu dengan banyak orang, supaya kami boleh menyaksikan Engkau dan Engkau boleh dimuliakan, dan Engkau boleh kami ceritakan kepada setiap mereka yang memerlukan uluran tangan kasih Tuhan di tengah dunia yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.